Jadi aku saya ngawali sapa? Aku. Kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Indonesia Raya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah tentang manfaat struktur bangunan tahan gempa. Untuk anggota kelompoknya itu ada yang pertama itu ada Pit Santoso, kedua ada Arya Suara, kemudian ada Jody Surya Ramadan, Raka Edisyah, dan Alfadino Astono. Lanjut, untuk latar belakang. Nah, untuk latar belakangnya, Indonesia sendiri adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang berpenghuni, yaitu ada di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua, dan merupakan pulau utama yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terletak di antara pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia sering terjadi gempa. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan bangunan tahan gempa seperti di Jepang agar saat terjadi gempa bumi tidak terjadi kerusakan yang parah, apalagi sampai terjadi keruntuhan yang menimbulkan korban jiwa. Maka diperlukan struktur yang kuat menahan gempa bumi. Next. Untuk rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana menerapkan struktur bangunan tahan gempa yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada bagaimana cara kerja struktur bangunan tahan gempa. Yang ketiga, mengapa di Indonesia diperlukan bangunan tahan gempa. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu membuktikan efektivitas struktur bangunan tahan gempa. Yang kedua, mengetahui cara kerja struktur bangunan tahan gempa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pentingnya diperlukan bangunan tahan gempa di Indonesia. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi edukasi bagi masyarakat di daerah rawan bencana gempa akan pentingnya bangunan tahan gempa, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan menerapkan struktur bangunan tahan gempa saat membangun rumah tinggal sederhana. Next. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh FEPI pada tahun 2009 yang digunakan sebagai tinjauan pustaka pada penelitian ini. Berisi tentang studi mitigasi gempa di Bengkulu dengan membangun rumah tahan gempa. Menyimpulkan bahwa beberapa langkah-langkah konkret pemecahan masalah pada mitigasi tentang rumah tahan gempa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan modul rumah tahan gempa yang dapat dimengerti oleh masyarakat awam. Yang kedua, memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip rumah tahan gempa. Yang ketiga, memberikan pelatihan pada tukang dan mandor, dan lain-lain. Ya, selanjutnya yaitu landasan teori, silakan dapat dilanjutkan. Filosofi bangunan tahan gempa. Bangunan tahan gempa adalah bangunan yang mampu bertahan dan tidak runtuh jika terjadi gempa. Bangunan tahan gempa bukan berarti tidak boleh mengalami kerusakan sama sekali. Namun bangunan tahan gempa boleh mengalami kerusakan asalkan masih memenuhi persyaratan yang berlaku. Pembebanan. Jenis pembebanan yang diperhitungkan dalam perancangan gedung. Ini adalah beban vertikal dan beban horizontal. Pada prinsip analisis gaya-gaya, pada struktur utama dilakukan pembebanan dengan kombinasi pembebanan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SNI nomor 03-1727-1989. Beban hidup. Beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan. Beban angin, seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati. Beban hidup untuk lantai adalah sebesar 0,27 ton per meter persegi dan beban hidup untuk lantai atap sebesar 0,1 ton per meter persegi. Beban mati. Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding, partisi tetap, finishing, cladding gedung, dan komponen arsitektural dan struktur lainnya, serta peralatan yang terpasang lain termasuk berat keran. Kemudian ini adalah tabel dari berat jenis beban mati dan beban mati pada lantai dan beban mati pada atap. Dan selanjutnya adalah
Respons spektrum. Respons spektrum adalah suatu spektrum yang disajikan dalam bentuk grafik atau plot antara periode tertentu. Lawan respon-respon maksimum untuk suatu rasio redaman dan beban gempa tertentu. Respons maksimum dapat berupa simpangan maksimum atau spectral displacement atau SD. Kecepatan maksimum spectral velocity atau SV atau percepatan maksimum spectral acceleration atau SA, suatu massa struktur dengan derajat kebebasan tunggal atau single degree of freedom SDOF dari sumbernya Widodo tahun 2012. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian ini secara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan menurut Suryana tahun 2010. Berdasarkan itu, metodologi penelitian memuat jenis penelitian yang digunakan, cara mengumpulkan data, dan cara analisis data. Jenis penelitian berdasarkan jenis penelitiannya digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Hal itu dikarenakan penelitian ini bersifat faktual dan ditujukan untuk menjelaskan sifat-sifat dari suatu subjek dan yang diteliti, yakni cakupan manfaat, biaya, dan kelayakan dari rencana pembangunan perkerasan jalan kaku di ruas jalan yang diteliti. Selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian sendiri adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian menurut Aswar tahun 1998. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Kabupaten Bandul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara objek penelitian sendiri adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kelayakan ruas jalur evakuasi bencana yang meliputi nilai manfaat dan biaya. Berdasarkan penjelasan tersebut, selanjutnya akan diterangkan yang menyangkut dengan sumber dan data penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfadino. Yang selanjutnya itu bisa next slide. Cara olah data dari jumlah struktur bangunan rumah tahan gempa di Kabupaten Bantul digunakan untuk mengkaji manfaat struktur bangunan rumah tahan gempa. Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mencatat cakupan manfaat atau benefit sesuai dengan pada objek yang diamati. Manfaat yang dianalisa ditinjau dari ketahanan struktur bangunan rumah tahan gempa. Maka berdasarkan itu perlu diketahui kelayakan struktur bangunan rumah dalam menahan gempa. Dari analisa manfaat tersebut dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan rumah tahan gempa yang sesuai dengan standar SNI. Lalu selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Ketika suatu bangunan yang dibuat dengan menggunakan struktur tahan gempa, maka ketika ada gempa yang terjadi bisa minimalisir kerusakan yang ada. Walaupun anggaran yang digunakan lebih mahal daripada bangunan biasa, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Apalagi di Indonesia ini merupakan wilayah yang berpotensi terkena gempa. Maka penggunaan struktur bangunan tahan gempa sangat penting digunakan untuk bangunan di Indonesia. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.